Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan hasil dari implementasi praktikum kita sampai dengan minggu ini gitu ya, untuk aplikasi Pizza App. Seperti biasa nih teman-teman, untuk Pizza App ketika kita jalankan gitu ya, halaman pertama yang muncul adalah welcome activity. Kita tinggal klik next saja. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman login. Jadi di sini kalau misalkan kita sudah memiliki account, kita tinggal login aja menggunakan account yang kita punya gitu ya. Jadi misalkan di sini kita login. Kalau accountnya ini berhasil gitu ya, atau accountnya ada di dalam database, maka loginnya berhasil dan akan diarahkan ke halaman utama. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki account sebelumnya, kita bisa melakukan registrasi gitu ya. Kita akan buktikan nih teman-teman, apakah registrasinya memang benar sudah masuk ke dalam database atau belum gitu ya. Jadi misalkan di sini saya berikan nama Ani gitu ya, emailnya ani@gmail.com misalkan, kemudian namanya juga sama Ani gitu ya, levelnya misalkan kasir seperti biasa teman-teman, kemudian passwordnya saya gunakan 12345 gitu ya. Nah kemudian ini saya simpan. Nah muncul ya registernya sukses. Di sini kita akan melakukan validasi login. Jadi tadi saya berikan nama emailnya adalah ani@gmail.com gitu ya. Kemudian passwordnya 12345. Jadi ini bisa kita ganti 12345. Kemudian kita login. Nah, maka loginnya sukses ya. Artinya database-nya atau datanya sudah masuk ke dalam database. Nah, di tab account ini kita bisa melihat ini teman-teman. Emailnya, nama, level, dan password sama seperti yang kita inputkan pada saat register. Nah, di sini kalau misalkan nanti usernya bisa pengen mengubah akunnya gitu ya, kecuali email teman-teman, karena email ini kita jadikan sebagai primary key gitu ya. Yang bisa diubah hanya nama, level, dan passwordnya saja. Jadi misalkan ini namanya saya ganti Anissa gitu ya, kemudian levelnya masih sama kasir, passwordnya saya ganti Anissa 123 misalkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita simpan, maka datanya otomatis akan terupdate. Jadi bisa kita cek gitu ya, di bagian device file explore gitu ya, di folder data kembali, kemudian kita cari example pizza app di sini. Di sini ada folder database ya teman-teman ya. Nah kita save dulu database yang kita punya untuk kita cek gitu ya. Nanti kita buka melalui DB browser yang ada di aplikasi tambahan yang kemarin saya minta untuk teman-teman install gitu ya. Sudah masuk ya. Sekarang kita buka di DB browsernya. Kemudian di sini saya buka pizza apps-nya gitu ya. Apakah benar nih Ani namanya sudah berubah? Di sini teman-teman saya lihat ya. ani@gmail.com, namanya tadi saya ganti Anissa, levelnya kasir, passwordnya adalah Anissa 123. Jadi dia bisa melakukan update data kecuali data email. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian di sini di bagian floating button akan menampilkan data makanan atau data menu yang dimiliki oleh pizza gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman, di bagian account browse data di bagian tabel menu, di sini saya punya 3 data. Teman bisa lihat nih, ini gambarnya gitu ya. Karena tipenya BLOB, maka gambarnya bisa kita masukkan ke dalam database. Jadi ada 3 data, American ricotta, Mexican pizza, dan vegetarian pizza gitu ya. Nah, maka di sini akan tampilkan data sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database SQLite. Nah, hanya di sini tidak hanya ditampilkan saja teman-teman, kita bisa melakukan olah datanya. Kita bisa nambahkan data baru. Jadi misalkan di sini saya tambahkan ID-nya 4 gitu ya. Pizza tes misalkan teman-teman. Kemudian harganya misalkan 50.000. Kemudian di sini saya masukkan ya fotonya. Kita bisa ambil dari kamera gitu ya, atau teman-teman bisa download gambar nih sama kayak di handphonenya teman-teman gitu ya. Kemudian kita save. Nah, di sini add menu sukses ya. Maka teman-teman bisa lihat nih. Di sini akan muncul nih satu data baru. Namanya adalah pizza test sesuai dengan data yang kita berikan. Gambarnya seperti ini, harganya 50.000. Termasuk di fragmen makanan. Di fragmen makanan juga akan muncul data yang sama sesuai dengan data yang kita inputkan. Nah, misalkan kalau kita ingin merubah data pizza ini, di sini sudah ada fasilitasnya. Jadi di sini kita bisa klik saja icon pensil ini gitu ya. Maka akan diarahkan ke halaman edit menu. Di sini kita bisa ganti, misalkan namanya pizza American gitu ya.
harganya saya ganti menjadi 70.000 misalkan teman-teman. Kemudian gambarnya juga sama ya, ini kan bukan gambar pizza, saya ambil gambar pizza aja misalkan gitu ya. Misalkan yang ini. Nah, maka sesuai dengan gambar yang saya pilih di sini akan muncul gitu ya. Kemudian saya save datanya. Nah, maka secara otomatis di halaman utama akan berubah datanya. Kalau tadi pizza test sekarang sudah jadi pizza American, harganya 70.000, termasuk di fragmen makanan juga sama. Di sini akan muncul data sesuai dengan data yang sudah kita edit tadi. Nah, kalau misalkan pizza ini pengen saya hapus gitu ya, sudah tidak ada di menu di restorannya gitu ya, maka kita bisa hapus data ini dengan mengklik icon tempat sampah ini gitu ya, atau recycle bin ini, kita tinggal klik aja, maka secara otomatis datanya akan hilang. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di sini datanya tinggal 3, termasuk di fragmen makanan. Nah, itu contohnya gitu ya untuk implementasi sampai minggu ini, teman-teman, praktikum minggu ini. Nah, untuk praktikum minggu depan kita akan lanjutkan untuk transaksinya. Jadi ketika kita klik button plus di sini untuk masing-masing pizzanya, dia akan diarahkan ke shopping cart gitu ya untuk didata nih menu apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Itu yang akan kita kerjakan minggu depan. Baik, itu contoh demo untuk aplikasi pizza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.